Industri kecantikan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu penyebab pesatnya kemajuan industri ini adalah karena bagi sebagian perempuan, produk kecantikan telah menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting. Selain digunakan untuk menjaga dan mempercantik diri dalam berbagai situasi dan acara, produk kecantikan juga berperan sebagai alat untuk mengekspresikan identitas diri perempuan di mata masyarakat. Oleh karena itu, produk kecantikan telah menjadi komoditas yang signifikan dalam lingkaran pasar di Indonesia. Perkembangan ini terjadi karena adanya tren kecantikan yang telah mempengaruhi perilaku konsumen. Salah satu perilaku konsumen ini yaitu pembelian impulsif atau impulse buying, di mana kegiatan berbelanja tanpa memiliki kontrol diri yang kuat. Penggunaan kosmetik saat ini tidak terbatas pada kalangan wanita dewasa saja, tetapi juga menjangkau remaja bahkan pria. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, terjadi peningkatan signifikan dalam konsumsi kosmetik selama 5 tahun terakhir. Faktor-faktor yang mendorong tren ini antara lain media sosial dan influencer. Banyak pengguna yang terinspirasi dari konten kecantikan di media sosial tanpa memeriksa keamanan produk yang dipromosikan. Lalu gaya hidup urban, di mana penampilan yang menarik dianggap sebagai aset penting, terutama di dunia kerja dan pergaulan sosial. Dan kemudahan akses, produk kosmetik kini sudah ditemukan di marketplace online, toko kosmetik, dan minimarket. Sayangnya, tingginya minat masyarakat terhadap kosmetik tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang baik tentang keamanan produk. Hal ini menjadi celah bagi peredaran kosmetik ilegal yang semakin mengkhawatirkan. Kosmetik ilegal merujuk pada produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, mengandung bahan berbahaya, atau dipalsukan dari merek terkenal. Beberapa faktor utama yang menyebabkan peredaran kosmetik ilegal antara lain kurangnya edukasi konsumen. Banyak konsumen yang belum memahami pentingnya izin BPOM atau efek jangka panjang dari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon. Kemudian harga yang murah. Produk ilegal umumnya dijual dengan harga jauh lebih murah daripada produk legal, sehingga menarik minat pengguna yang ingin tampil cantik tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Lalu, penjualan bebas di media sosial. Pelaku usaha ilegal dengan mudah memasarkan produknya secara online tanpa pengawasan ketat. Produk ilegal seringkali dipromosikan dengan klaim berlebihan dan testimoni palsu, serta minimnya pengawasan. Meskipun BPOM secara rutin melakukan razia, luasnya wilayah dan banyaknya produk membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Melalui keterangan resmi beberapa waktu lalu, BPOM menindaklanjuti temuan dan meminta Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA untuk menghentikan penayangan promosi kosmetik dengan merek Tabita dan Tabita Glow, serta melakukan pemblokiran dengan merek tersebut agar tidak dapat dipromosikan lagi. Beberapa kosmetik ilegal yang mengandung merkuri dan hidroquinon seperti dilansir dari laman resmi BPOM. Tabita Daily Cream tanpa izin edar mengandung merkuri. Tabita Glow Daily Cream tanpa izin edar mengandung merkuri. Tabita Glow Night Cream tanpa izin edar mengandung merkuri. Tabita Nightly Cream tanpa izin edar mengandung merkuri. Tabita Royal Jelly tanpa izin edar mengandung merkuri. Tabita Skincare Smooth Lotion tanpa izin edar mengandung hidroquinon. Tabita Skincare Smooth Lotion tanpa izin edar mengandung hidroquinon. Supaya tidak terdampak oleh kosmetika ilegal adalah berusaha mencari informasi yang selengkap-lengkapnya tentang kosmetika, terutama dari sumber yang paling dipercaya yaitu BPOM.